Salam sejahtera. Saya merekamkan ulasan buku yang baru ditulis oleh Ibu Sastri. Jadi sebenarnya saya selalu kagum dengan bagaimana Ibu Sastri mampu untuk memilih kata-kata untuk puisinya dan mengekspresikan pendirian diri mengenai masalah-masalah sezaman. Saya sebenarnya sudah pernah menerjemahkan beberapa puisinya ke dalam bahasa Rusia. Jadi saya sudah berkenalan dengan puisinya dan saya berkenalan dengan Ibu Sastri sendiri waktu saya ikut serta pada tahun yang lalu di Festival Minangkabau. Jadi saya berkenalan bukan saja dengan puisinya tapi dengan kegiatannya, dan memang Ibu Sastri adalah seorang yang sangat cergas, yang sangat penuh bersemangat, selain daripada dia mempunyai jiwa seorang penyair. Dan buku yang baru diterbitkan itu membuktikan sekali lagi kemampuannya menjadi penyair sejati, penyair Indonesia sejati yang penuh berekspresi dan mampu mengungkapkan semua masalah di sekitarnya dan jiwanya berbentuk puisi. Jadi buku itu tajuknya sudah sangat menarik. Sebenarnya Bung Hatta dan Bowen Digul ketika seorang Papua menangis padaku. Sebenarnya Bung Hatta ialah seorang tokoh yang terkenal di Indonesia dan dia berasal dari Sumatera. Jadi itu boleh dimengerti, masalah itu boleh dimengerti bahwa Ibu Sastri mau mengetengahkan personalitasnya. Akhirnya aku sampai di sini, negeri yang telah menyimpanmu melawan ketidakadilan. Dalam awangku menerawang, bertahun-tahun kerinduan Hatta dan Syahrir terperosok dalam kegelapan negeri asing berbalut sepi. Sangat penting juga bahwa buku itu seperti satu travelogue puisi. Jadi dari Irian kita terus berpindah ke Malaysia, di mana masalah orang Melayu dan masalah Rantua juga diketengahkan oleh Ibu Sastri. Rempang yang rambang, telah kering air mata ini yang mengalir sampai jauh. Jika hati ada di kepala, tak akan mataku rambang. Silau kerana investasi yang menumpuk harta dunia. Sungguh telah kering air mata ini. Tak tahu kepada siapa airnya ku tumpahkan. Entah mengalir kemana. Entah siapa yang mengisapnya. Entahlah, air mata itu telah kering dalam basah hujan yang mendera, kuyup dalam dingin menggigil. Anak-anakmu berlarian, bahkan berhamburan. Ketika dengan pongahnya engkau mengusir kami, tercerabut dan akarnya seni budaya, sikap dan santun Melayu. Bak
hilang di telan bumi kebanggaanku. Tak melayu hilang di bumi, hanya tinggal cerita hikayat hantua. Kemampuannya untuk mengungkapkan masalah sezaman, masalah kini adalah juga sangat mengagumkan. Ikan dalam gelombang di sini sebenarnya diceritakan tentang masalah yang ada sekarang. Jadi ikan seperti manusia dalam dunia ini, hati bergelut dalam duka lara, bertanya pada ikan yang berenang di tengah lautan. Asin menyelimuti tubuh, tapi kulit dan daging tetap payau. Asin hidupku dalam perjalanan panjang, tatkala sedih melihat dunia digital, tak hendak berkata lagi, saling bertumbukan dalam kata mengucap. Fitnah dan melecehkan merasa benar sendiri. Itu seperti manusia yang hidup dalam dunia asing itu, dalam dunia digital. Bagaimana perasaannya? Dunia yang kita di mana kita tinggal sangatlah besar. Beda orang, beda nasib. Akhir-akhir ini semakin jelas bahwa kita kekurangan hal yang paling sederhana, cinta. Kita sudah lupa bagaimana mencintai dan dicintai. Kita telah lupa bagaimana mendengarkan, dan mendengarkan tidak hanya satu sama lain, tetapi juga diri kita sendiri. Saat ini ada begitu banyak hal yang menentang cinta, kemarahan, iri hati, kejengkelan, permusuhan. Untuk menjadi manusia, kita harus belajar mencintai. Dan hari ini kita memang mesti belajar mencintai. Dan Ibu Sastri mengetengahkan masalah itu juga dalam puisinya Kanal Asmara. Dia mendiru, kenapa kita tidak membangun kanal asmara untuk membangun cinta sesama dimanapun kita? Kenapa? Kenapa? Ada motif filosofi dalam puisi Ibu Sastri juga. Misalnya dalam puisi Naif, perubahan tidak selalu menjadi baik meskipun dia benar. Adakah kebaikan dalam kebenaran? Adakah kebenaran dalam kebaikan? Itu pertanyaan yang mungkin bukan saja Ibu Sastri menanyakan kita, tapi juga setiap orang menanyakan dalam hati, adakah kebaikan dalam kebenaran? Adakah kebenaran dalam kebaikan? Sebenarnya saya sangat suka puisi Ibu Sastri karena puisi itu sangat beremosi. Ada banyak metafora yang menarik, dan salah satu daripada puisi itu adalah aku berjalan di atas laut. Aku berjalan di atas laut, sebentar tenggelam, gelombang besar membelenggu tubuhku. Gelombang tak hanya ada di bibir pantai, asing menjilat tubuhku.
basah di kulit luar. Aku berdiri sendiri di dasar laut, tanpa asing di daging dalamku, tak sakit serendam garam, seperti ikan yang menggelepar dalam. Ku jaga agar tak membusuk, meski tetap ingin berjalan di atas laut. Pedangku tak berbekas menoreh laut. Jadi kita bisa menyimpulkan puisi Ibu Sastri adalah contoh indah dari puisi jiwa perempuan. Puisi-puisinya penuh dengan emosi yang mendalam, intelektualitas halus, ketulusan dan feminitas. Puisinya menggambarkan dunia pribadi seorang penyair itu, perasaannya, pengalamannya, dan pandangan hidupnya. Itulah sebabnya karya puisinya kena hati pembacanya. Puisinya adalah seruan jiwa. Puisinya seperti tangisan jiwa. Biarkan semuanya tenang di luar, dan sepertinya kamu hidup dalam batas norma. Suatu hari gelombang emosi akan menguasaimu ketika kamu tiba-tiba menemukan diri dalam badai peristiwa. Dan apakah kamu seorang wanita atau pria? Apakah kamu hidup 1 abad atau mulai hidup? Tapi jika tiba-tiba luapan perasaan datang, jiwa yang tidak mampu menahan tekanan berteriak dan akan menghasilkan puisi, itulah kehidupan kreatif Ibu Sastri. Selain daripada itu, saya mau mengetengahkan bahwa Ibu Sastri menguasai seni puisi dengan sempurna. Ada rima, irama, perumpamaan, metafora, segala-galanya yang membedakan puisi daripada prosa. Dan mungkin para peserta mau mendengar bagaimana puisi Ibu Sastri berbunyi dalam bahasa Rusia. Sebenarnya ada 2 buku di mana terjemahan puisi Ibu Sastri diterbitkan. Ini buku pertama, Mencari Mimpi. Sebenarnya puisi pilihan penyair Indonesia. Dan buku yang kedua itu Sajak dari Lereng Bukit, itu antologi puisi perempuan Indonesia. Jadi kedua-dua buku itu berisi dengan puisi Ibu Sastri. Jadi mula-mula dalam bahasa Indonesia saya memilih puisi Rindu Tak Berjiwa yang sebenarnya dulu diterbitkan dalam antologi puisi Indonesia, dan juga ada dalam antologi yang baru itu, Rindu Tak Berjiwa. Salam rindu yang kau embuskan lewat pesanmu tak berjiwa, yang terkirim bersama kata-kata usang tak bermakna. Kangen, berulang kali suara itu kudengar, entah berpuluh beratus kali. Kau pahatkan di jiwa haus yang bertahun-tahun tak minum. Kangen, suara itu lagi,
Dan aku mati bukan tak minum. Aku mati tersedak rindu yang menikam tengkukku sendiri, menggapai ruang yang berjarak. Entah hingga kapan. Jadi dalam bahasa Rusia. Тоска без души. Твой тоскливый привет без души, затертые бессмысленные слова. Тоска, а я слышу другой голос, десятки и сотни раз, голос в истерзанном сердце. Тоска, опять этот голос, и я умираю не от жажды, я умираю от тоски, впившейся в мое горло. Одна. Пытаюсь вырваться из замкнутого пространства. Неужели этому не будет конца? Terima kasih.